Assalamualaikum. Sebuah speedometer mobil Kia atau sejenis Hyundai, dia terbakar bagian input power supply-nya. Entah ini dari lonjakan tegangan dari mobil itu sampai kosong. Ini yang menahan pertama, ini Varistor S14 K14 Auto. Ya salam, semoga saja dan yap. Ini 3 dioda yang kebakar. Sebelum saya lepas, saya tandain dulu arahnya anoda katodanya, karena barangkali di PCB nya tidak ada gambarnya atau terbakar, terkelupas tandanya. Dan ternyata emang di PCB nya tidak ada tanda arah simbol komponennya, ya buta ya. Ini sengaja pabrikan supaya rusak beli lagi konsumennya, bukan diperbaiki. Saya akan coba perbaiki. Ini dioda tipe berapa ini? SS atau apa ya, sekecil ini Skotsky biasanya. SC68 ada tulisannya kan, SC68 kurang gede. Ini dioda apa? Oke, diukur-ukur dulu ada apa, kenapa sampai terbakar. Ini taruh di mana ini? Apa saya skip dulu? Untuk memastikan kerusakan diodanya gimana, probe pada skala buzzer, itu simbol dioda ya. Nanti akan nampak kendalanya seperti apa. Dilihat dari ketiga dioda yang ada. Hujan masih berlanjut. Ujung anoda dan katoda kita ukur bolak-balik. Ini tidak jelas ya, bergerak-gerak terus, kemungkinan ini dioda rusak. Kita balik pengukurannya ya, dipastikan ini dioda ini rusak, short, dia mati ya, mati satu lagi 0,54847 ya, 46. Ini kondisinya agak tembus ya, meskipun dibalik tidak ada reaksi. Ini kondisi agak tembus karena bergerak 0,546. Kita ukur satunya perbandingan tuh, tidak ada reaksi ya, normal. Sininya harus ada reaksi ya, 0,549. ini 548, kemungkinan tembus juga. Dan untuk SC68 ini kita belum tahu ya hambatan dalamnya berapa, dengan saya cari gantinya. Saya ukur dulu dari kutub, entahlah ini saya cari ke kutub positif negatifnya sebelah mana. Ini ada Varistor S14 K14, ini yang membatasi lonjakan tegangan. Mungkin di kendaraannya itu tegangannya naik melonjak, terus akhirnya ini yang kena.
Moga saja ke rangkaian kesininya itu tidak kena ya, moga saja ya. Jadi cuma beban ini akhirnya mundur ke dioda ini kan soket sini, kemungkinan di tegangan sumbernya. Saya ukur varistornya, jelas varistornya rusak ya, harus ganti ya. Nah, dilihat dari fisik juga rusak. Jadi tegangan positif ada di sebelah sini ya. Ini ada alurnya sini, ada jalurnya ya dari sini. Ini sini ada kapasitor kecil, sini dan ini. Dua dioda ini yang saling membelakangi ini langsung dari sumber dibagi ya. Dengan dioda sini itu seri dari sini ya, dari ini ya, lanjut ke sono. Untuk bagian negatifnya cari juga sumber soketnya dari mana. Ini udah jelas jadinya ini positif ya. Nah ini positif ini ya, ini positif, ini negatif, kita cari ke soket sana. Kalau tidak ada apa melalui dioda, salah satu dioda yang tadi, karena tidak tahu model rangkaian ini ya. Ini ya putus ini karena panas, jalurnya putus, lihat tidak, ini jalurnya putus, ini ke negatif ya, jalurnya putus ini, ternyata negatif ini. Kita cari, ketemu dah, ternyata ini negatifnya ya, sama ini juga. Jadi yang sejalur sama baru ini nih, jalur ini, itu ini ya, nomor 2, kaki nomor 2, dan ini kaki nomor ketiga itu negatif ya. Ketemu jalurnya, nanti diganti kabel, lalu dikasih tegangan, moga saja bisa hidup, menyala, plus min, semoga tidak ada kendala dan dia menyala. Tampilan jam dan odometer, jadi kemungkinan tegangannya atau apanya ini harus dicek. Melanjutkan speedo yang kebakar ini ya, saya tandai simbolnya, dia mau menyala, namun simbol tanda seru menunjukkan menurut kode error ini ya, karena tegangan kurang ya, jadi error.
Saya telusuri, kemungkinan IC ini yang kaki 6 ini sebagai pendeteksi tegangan, kemungkinan ini nyari susah, sedangkan dioda mah gampang. Saya ganti Schottky SS34 sebagai pembagi tegangan yang kemarin kebakar. Nah, sedangkan untuk pendeteksi tegangan akinya ya, bingung nyarinya, persamaannya apa, di Google tidak ada. Ini kemungkinan kebakar juga nih. Jadi dia mendeteksinya tegangannya kurang, jadi nggak diberi tulis. Ini ada titik tuh kayak tuh, ada blenyot, kodenya 6, ada 65 miring T. Ya, akhirnya dengan mempertimbangkan segala kesulitan untuk mendapatkan spare part, sehingga harus dimodifikasi speedo ini ya. Entah ini speedo mobil apa, user tidak memberitahu ini speedo apa, tapi tertera ada Hyundai atau apa itu. Jadi dia pendeteksi tegangan untuk akinya itu rusak karena kebakar, mencari di pasaran tidak ada. Jadi dia mendeteksinya tegangan dari aki itu kurang terus. Jadi dia dip nggak mau menyala normal. Jadi saya ini modifikasi, dikasih penaik tegangan, tapi dia menstabilkan juga. Saya setting dari tegangan antara 10 sampai 15 volt, dia tetap keluarannya tegangan yang dibutuhkan untuk dia. Saya setting ini 16 volt ya, karena IC nya dicari susah persamaannya atau yang sesuai dengan kode dia. Sini saya setting misal tegangan input aki 11 volt ya. Ini penurun tegangan yang bisa di-adjust. Dia tegangannya tetap ya di sini, outputnya di 16 volt, dia normal. Saya cabut. Oke, saya masukkan lagi. Oke, dia normal. Karena ini ada framenya gede, dipasang susah untuk testing, jadi ini saja. Tuh, dia nampil normal. Nah, meganginya susah. Kalau error dia kedip-kedip merah ya. Ya, saat pertama kali nyala ini dia mendeteksi tegangan. Nah, oke, frame sudah terpasang, sudah dibaut ya. Di sini akan saya tes. Kaki pertama saya tandai plus ya, dan kaki ketujuh min. Ini anggap aja dari aki. Saya tadi udah tes set beberapa kali untuk kalibrasi ya posisinya. Ini saya posisikan ngaco ya, posisi aki bensin segini dan suhu segini dan kecepatan di 40. Oke, kurang jauh kan. Nanti kalau normal dia akan ke posisi awal ya, bukan posisi yang saya ngacokkan. Saya masukkan ke negatifnya. Oke, dia bergerak. Kelihatan nggak tadi ya? Oke, dia bergerak ya.
posisi sesuai ya, empty bensin dan suhu tengah dan speedo kilometer per jamnya ke 0 ya. Oke. Ini jamnya karena saya megangnya susah ya, lepas lagi, saya ngacokkan lagi, coba ngacokkan lagi, nanti dilihat ya apakah dia akan bergerak. Perhatikan videonya. Oke, kelihatan itu tandanya sudah normal. Waktunya diserahkan ke yang punya. Oke, ini frame pelindung atasnya Mika sudah jadi. Oke, sip, tinggal dipasang ke unitnya. Saya segel ya, barangkali nanti diotak-atik orang lain asal. Oke, sekian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.